Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. والذي جعل الأرض والسماوات العلى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: innakum latamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqidun wa tuhasabuna bima ta'malun thumma innaha la jannatun abada aw la narun abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Amsari, Kiai Haji Asep Burhanuddin, Kiai Haji Hariri, Kiai Haji Pudoli, dan seluruh anak cucu daripada almarhum yang mohon maaf Abah tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram takzim hormat Abah kepada para beliau yang Abah hormati, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru Abah Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf, Habib Ali, Habib Abdurrahman, tadi Abah lihat ada Habib Zaki dan beliau menghadiahkan tongkat sama Abah. Juga para habaib yang lainnya yang mohon maaf Abah juga kalau tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi bukan mengurangi hormat takjim saja Abah kepada para beliau yang Abah hormati, dan semoga oleh Allah dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anakku, santriyin, santriat Pondok Pesantren Gajah Al-Islami, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Abah ini tidak bermaksud datang ke sini untuk menyampaikan apa-apa, apalagi untuk menyampaikan nasihat atau tausiah. Abah datang ke sini ada amanah dari almarhum, karena sejak almarhum hidup anak-anaknya mondok di pondok Abah di sana. Beliau menyampaikan, saya titip anak-anak saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak haul pertama, kedua, ketiga, termasuk sampai haul pada malam hari ini, saya ketika tahu dan dikasih tahu hadir di
di dalam acara haul ini. Tiada lain dan tiada bukan, hanya melaksanakan amanah beliau untuk terus menerus bersilaturahmi, membimbing daripada para putra dan putri beliau. Termasuk Abah datang pada malam hari ini hanya untuk silaturahmi dalam acara haul yang keberapa? Yang ke-29. Dan ibunda tercinta Ibu Hajah Pani Maisaroh yang ke-7. Mari kita bersama-sama untuk menundukkan kepala, menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa melalui bacaan suratul Fatihah agar almarhum almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya. Almarhum almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian almarhum almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya. Seluruh putra-putri yang ditinggalkannya oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh solehah, yang alim alimah, yang da'i da'iyah, abid abidah, murabbi murabiyah, khadim khadimah. Terutama pondok pesantren Gajah Al-Islami oleh Allah Subhanahu wa taala dimajukan. Jumlah santrinya bertambah, guru-gurunya ikhlas, pimpinannya diberikan kekuatan zahir batin untuk memimpin pondok pesantren Gajah Al-Islami ala hatihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi liridai ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tidak ada yang kebetulan kalau almarhum meninggal pada tanggal 17 Ramadan, 17 Agustus, dan hari ini bertepatan pada 17 Agustus, dan teristimewa 17 Agustus pada saat ini berada dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Muharram. Di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi karena COVID-19. Sesungguhnya kerumunan semacam ini kita dilarang. Entah bagaimana ini bisa berjalan, mungkin ini berkah pondok pesantren sehingga acara yang semacam ini sesungguhnya tidak boleh. Akan tetapi malam hari ini saya lihat semuanya hampir tidak pakai masker, dan saya juga yakin pasti bahwa dalam kumpulan semacam ini corona tidak akan sampai ke sini. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa haul pada malam hari ini berada dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Tentu adik-adik semuanya bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram? Jawabannya, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram, telah terjadi berbagai macam peristiwa besar, peristiwa penting, peristiwa agung. Di antaranya adalah bahwa alam dunia ini
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam, makhluk manusia pertama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke alam dunia dalam satu cerita, satu riwayat. Nabi Adam turun di daratan India, sedangkan Siti Hawa turun di Arabia. Makanya di Mekah, di Jazirah Arab itu ada yang disebut dengan Jeddah. Jeddah itu adalah bahasa Indonesianya adalah nenek, karena nenek kita Hawa turun di sana. 100 tahun saling mencari antara Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam masuk ke daratan Arabia, kemudian masuk satu padang yang sangat luas sejauh mata memandang. Kemudian ada bukit kecil yang hari ini namanya Jabal Rahmah. Maka Nabi Adam naik ke atas puncak bukit Jabal Rahmah tersebut, memanggil-manggil istrinya tercinta yang selama kurang lebih 100 tahun tidak dijumpainya. Rupanya Siti Hawa berada di kaki gunung Jabal Rahmah itu, dalam keadaan lemah, dalam keadaan lunglai. Akan tetapi mendengar suara suami yang 100 tahun kurang lebih tidak pernah didengarnya, tiba-tiba menjadi segar, menjadi bugar. Kemudian Siti Hawa berusaha mencari di mana suara itu berada. Maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Muharram. Kemudian hadirin kaum muslimin wal hajrat kaum muslimat rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usai dilempar oleh keluarganya, oleh adik dan kakaknya ke dalam sumur, juga di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banjir yang sangat besar. Tidak ada banjir yang besar mengalahkan banjir pada saat itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan pasti tidak akan pernah terjadi setelahnya. Karena banjir saat itu bukan saja air datang dari langit, akan tetapi air datang daripada pori-pori bumi. Sehingga alam ini dalam waktu yang hanya sekejap Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan air. Bahkan istri Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya Kan'an diajak oleh Nabi Nuh naik ke perahu, karena di sebelah sana ada gunung yang dimungkinkan bisa menyelamatkan diri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jangankan gunung itu, gunung yang paling tinggi seperti gunung Himalaya yang terkenal dengan Mount Everest-nya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam walaupun banjir yang sangat besar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api yang sangat-sangat luas. Dalam satu tafsir dijelaskan bahwa kobaran api yang dikumpulkan melalui kayu bakar api oleh Raja Namrud kurang lebih 1 kilometer persegi. Tidak ada kobaran api yang besar mengalahkan kobaran api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Api sifatnya membakar, mencelakakan, menghanguskan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam, dalam satu cerita di mana Nabi Ayub alaihi salam memiliki penyakit yang sangat-sangat parah, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki busuk.
Nabi Ayub itu seorang nabi yang ganteng. Nabi Ayub seorang nabi yang memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga tidak tanggung wanita-wanita mengejar kepada Nabi Ayub, sehingga istri Nabi Ayub jumlahnya 80 istri. Akan tetapi karena sakit yang diderita, satu hilang. Karena hartanya pun sudah habis dipakai berobat, akan tetapi tidak kunjung sembuh. Sisa tinggal 4 lagi istrinya, itu pun yang peot-peot. Walaupun minta cerai nggak ada artinya. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub disembuhkan di bulan Muharram. Kemudian tidak ada bekas sedikit pun dalam badan Nabi Ayub. Kemudian harta kekayaan yang hilang dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istri-istri yang kurang lebih 76 yang minta cerai kembali ingin rujuk kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bulan Muharram. Kemudian diangkat ke langit ke-7 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Nabi Idris alaihissalam juga diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritanya panjang, ada Habib Mahdi Assegaf nanti panjang akan menyampaikan tausiah di hadapan kita. Ini hanya sedikit Abah ingin memberikan pelajaran saja sama anak-anak santri. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit ke-4 di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam lari dari dakwah pada saat itu, mengejar satu perahu, kemudian naik ke atas perahu. Ternyata perahu over capacity, sehingga di tengah-tengah lautan maka goncanglah perahu itu, sehingga menurut nahoda harus ada satu orang yang dilempar. Kemudian ternyata setelah diundi Nabi Yunus lagi, sehingga terpaksa Nabi Yunus harus dilempar ke dalam lautan. Menurut keterangan bahwa Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan. Gelapnya di dalam lautan. Yang kedua, gelapnya di dalam perut ikan hiu atau ikan nun. Dan gelap yang ketiga adalah gelapnya malam. Bisa dibayangkan 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Akan tetapi Nabi Yunus sadar bahwa bala yang diterima oleh Nabi Yunus alaihissalam akibat lari daripada berdakwah. Akhirnya Nabi Yunus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tasbihnya yang kita sama-sama tahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. Anak-anakku sekalian, ketika Nabi Yunus bertasbih dengan tasbih Yunus seperti yang baru saja dibacakan, maka tiba-tiba ikan itu menjadi pusing. Padahal ikan itu besar. Semestinya tidak ada pengaruh sedikit pun dengan masuknya Nabi Yunus ke dalam perutnya, karena ikan itu sangat besar. Akan tetapi karena pengaruh zikir, pengaruh tasbih Nabi Yunus alaihissalam, ini pembelajaran kepada kita bahwa zikir bukan saja akan dapat memberikan kekuatan kepada batin kita, akan tetapi ternyata bahwa zikir akan memberikan kekuatan lahir.
Sedangkan tidak setiap sesuatu yang memberikan kekuatan zahir dapat memberikan kekuatan batin. Akan tetapi sesuatu yang dapat memberikan kekuatan batin ternyata dapat memberikan kekuatan zahir. Seperti kekuatan batin zikir tasbih Nabi Yunus yang bukan saja memberikan kekuatan batin kepada Nabi Yunus alaihissalam, akan tetapi dapat memberikan kekuatan zahir. Bagaimana tidak bahwa tasbih Nabi Yunus dapat memberikan kekuatan zahir? 40 hari 40 malam Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak makan, tidak minum. Di sana tidak ada toko air, tidak ada warung nasi, tidak ada. Nabi Yunus hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa. Ikan itu meminggir sampai dengan muntah, dan yang dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ancaman kafir Quraisy, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh, dan mereka yang dapat membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hadiah 80 sampai dengan 100 ekor unta. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan dengan hijrah dari Makkah ke Madinah di bulan Muharram. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anakku yang Abah cintai, sekarang kita sedang dalam keadaan pandemi. Corona merupakan satu ancaman besar bagi kita masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nunjil mukminin, dan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah kita berada di bulan Muharram, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita dan negara kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera nyahkan COVID-19 Corona di bumi Indonesia pada khususnya, dan di belahan dunia lain pada umumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan menyimak dakwah yang lebih hebat, yaitu dari Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.